sisi nafs ini, dia ada tingkatnya. Maka adalah nafs bernama nafs ammarah, sering orang bahas ya. Jiwa, jadi kalau dia itu masih belum benar, dia membisikkan selalu yang jahat-jahat. Kalau ketemu pengemis, dia bilang, itu paling pembohong. Gitu. Kalau ngelihat ada orang soleh dikit, pakai serban, pakai kopiah, munafik. Gitu. Ya. Nanti kalau ada yang ceramah, sok suci. Jadi gak ada benernya orang. Ini orang nafsul ammarah. Gerah dia kalau ada orang benar. Ya. Maka disebut ammarah itu dari kata ammarah. Jiwa yang banyak mengajak kepada keburukan. Lagi 2 pekan ya. Kajian Risalah Kusyairiyah. Satu kitab yang memuat kalam-kalam hikmah, kalam-kalam yang dibutuhkan oleh rohani kita, oleh kolbu kita. Semoga Allah merahmati pengarang kitab ini, Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Maka mari kita baca sebagai hadiah untuk beliau surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat fillah. Sekarang kita masuk ke bab an-nafsu. An-nafs. Jadi nanti kita bahas 3 sekaligus. An-nafs, ar-ruh, as-sir. Kita sering dengar kata nafsu, benar ya? Kita sering mendengar kata sir, rahasia. Kita sering mendengar kata ruh. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan 3 kalam ini? Nanti kita ringkas dari kitab ini dan ada beberapa yang saya tambahkan. An-nafs, misalnya di dalam Al-Quran ada وَمَنْ نَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Siapa yang menahan, mengelola, mengontrol nafsnya. Nafs diartikan di situ jiwa. Dari apa? Hawa. Hawa itu kecenderungan negatif yang ada dalam nafs. Jadi kalaupun tidak ada syaitan, kita tetap akan punya godaan itu. Maka apabila kita maksiat, jangan pernah salahkan syaitan. Itu salah nafs kita sendiri. Kira-kira itu makna dari ayat ini ya. Orang kalau mampu menahan nafsiyahnya dia, saya istilahkan dengan nafsiyah. Kediriannya. Yang mampu mengontrol nafsiyahnya, maka Allah akan tukar pengorbanannya dengan jannatul ma'wa. Sorga sebagai tempat kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diri kita, kalau saya sebut saya Ar-Razi Hashim. Itu yang disebut saya, aku, mungkin Bapak Ibu punya nama masing-masing yang diberi oleh orang tua. Nama itu ketika disebut aku itu tubuhnya atau yang disebut nafs ini. Lalu apa nafs ini? Ketika kita marah, yang emosi itu nafs namanya. Ketika kita sedih, yang merasakan sedih itu nafs. Saya sering mencontohkan, kalau orang sedih itu nangis, benar nggak? Tapi kalau perempuan menikah dan dia mencintai calon kekasihnya, habis ijab kabul dia nangis nggak biasanya? Jarang yang nggak nangis ya. Ibunya nangis, ayahnya nangis. Kadang-kadang orang yang hadir pun ikut nangis. Itu tangis bahagia apa sedih? Bahagia. Berarti keluarnya air mata bukan pertanda nafsnya sedih. Itu sebabnya Bapak yang dimuliakan Allah, kita boleh bagilah siapa yang disebut diri kita. Pertama yang disebut diri kita, jasad, tubuh ini. Kalau luka bagian tangan, kita sebut tanganku luka. Benar nggak?
Kalau wajah kita terlihat buruk atau baik, kita bilang apa? Wajahku. Ya, kalau perutnya kenyang, bilang perutku kenyang. Maka ini yang disebut diri jasad. Tapi Bapak saudara makan Allah, jasad ini dari mana? Dari mana si jasad ini? Dari tanah, dari air, dari udara, makanya kita butuh udara. Dan juga ada dari api. Jadi dalam tubuh kita ini ada 4 unsur. Makanya Bapak Ibu ini kalau marah, badannya panas. Enggak ada kan kompor dalam, ada setrika enggak dalam? Ada colokan listrik enggak? Enggak ada colokan listrik. Enggak ada kompor, enggak ada setrikaan. Enggak ada korek api, tapi kenapa kita panas? Karena Allah ciptakan ada anasir, unsur-unsur, potensi-potensi yang terbuat dari 4 ini. Bukan berarti kita api, ini bukan cerita Avatar ya. Yang senang nonton Avatar itu umuran-umuran siapa tuh dulu? Anak-anak sekarang udah nggak ngerti Pak. Ya, ini udah nggak tahu Avatar ya, nggak tahu Avatar kan? Nggak tahu dia taunya Minecraft ini. Ya, kita yang nggak ngerti Pak, Minecraft itu apa? Baik. Diri yang jasad ini, kalau kita tidak tahu hakikatnya, nanti orang akan diperbudak oleh diri yang jasad ini. Maka mohon maaf ya sahabat-sahabat kita untuk kecantikan, kebagusan wajahnya, itu sampai ke Korea ya. Di Indonesia sudah ada operasi plastik, suntik botok, susuk. Itu untuk apa? Untuk memperbagus fisik. Maka bagi orang tertentu, jika fisiknya rusak, habislah masa depannya. Berarti dia tidak punya tujuan. Dia tidak mengenal dirinya yang lebih, dia baru kenal dirinya yang jasadi. Baik. Diri yang jasad ini, mohon maaf, dia punya karakter. Ada karakter hewan ternak, ada karakter hewan buas. Nah ini sering kita ulang-ulang biar masuk. Hewan ternak maksudnya gimana? Coba lewat hewan ternak sukanya apa? Makan, minum, tidur. Kalau udah dewasa, nikah. Kalau hewan ngapain? Kawin. Udah gitu aja kerjaannya. Ngoceh, ya kalau ngoceh ya, kalau burung berkicau, ayam berkokok, itu ngocehnya mereka. Kalau kita ngapain? Ngomong, 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 ngomong. Makanya kita suka nongkrong, Pak. Benar nggak? Suka nongkrong di kafe nggak? Ini kan Tangsel waktu Jakarta lagi lockdown, Tangsel santai-santai aja kemarin ya. Tiba-tiba tarik darurat, Tangsel tidak ada tarik darurat. Saya kira Depok, kita kan tinggal di Depok. Depok, Jakarta sama. Mau cari minum, mau ngopi Pak. Ya pengen ngopi-ngopi aja. Ketemunya di mana? Di Tangsel Pak. Di Bintaro ketemunya. Artinya kata orang saya ustadz, tapi kok saya suka ngopi ya, itu sisi nafsiyah saya sendiri, sisi jasadiah malah. Sisi jasadiah tapi dia sudah diatur di dalam nafsiyah. Maka ada diri yang kedua disebut dengan nafsiyah itu. Jadi jasad ini nanti akan dipengaruhi oleh karakter nafsu tadi, karakter pertamanya, karakter hewan ternak. Ada karakter buas. Makanya kita suka marah-marah, tersinggung kalau nggak dihargai. Ya. Bener nggak? Padahal orang nggak menghargai kita, itu bukan berarti dia nggak menghargai, dia nggak kenal kita. Karena orang tidak kenal kita, jangan hukumi dia dengan ketidakpengetahuannya itu. Diri yang nafsiyah ini sudah mulai masuk ke dalam. Jadi kalau kita mengatakan aku, itu maksudnya itu. Saya lapar, itu dia Pak. Yang tadi lapar, efeknya bunyi-bunyi, pluk-pluk perut, itu jasad. Tapi yang merasakan lapar itu dia. Kalau lagi patah hati, yang merasakan sakit hati itu bukan kolbu, itu nafsiyah kita yang sakit. Senang gak dipuji orang?
Itu nafsiyah. Mohon maaf nih anak-anak muda nih, yang jangan-jangan yang senior-senior juga kena nih, sosmed, Facebook, Instagram. Itu kalau di-like orang seneng nggak? Nah itu namanya nafsiyah, normal Pak. Normal untuk nafsiyah. Tapi coba cek nanti, yang lebih agak sedikit frontal kan YouTube. Ada like, ada unlike. Kalau kita betul-betul menghambakan nafsiyah itu, nafsiyah yang suka dipuji, itu nafsiyah syaitaniyah. Setan. Itu dia, setan dia suka makar, suka dipuji, haus popularitas. Kenapa iblis dulu tidak suka dengan Nabiullah Adam? Itu karena masalah popularitasnya rusak. Saya Haris, begitu kata iblis. Haris artinya penjaga surga. Ribuan tahun menjaga surga, bertapa, beribadah di surga. Kok disuruh sujud kepada Adam? Adam dari apa? Tanah. Iblis dari? Tapi kan dia nggak tahu bahwa tanahnya Adam itu sudah lengkap, ada sisi apinya. Akhirnya dia tidak mau sujud. Itu masalah popularitas, merasa keakuannya. Disinilah nafsiyahnya bermain. Sisi syaitaniyah atau boleh disebut iblisiyah. Kita yang haus pujian, haus popularitas, hati-hati di sini. Ada teman-teman kita yang baru nge-YouTube, Pak, jadi YouTuber, di-unlike sama orang, besok langsung opname. Masuk rumah sakit seminggu, sakit tipes kata dokter. Padahal yang sakit apa? Perasaan yang sakit. Ini kalau nggak siap, kolbunya nggak usah jadi YouTuber deh ya. Sisi nafs ini, dia ada tingkatnya. Maka adalah nafs bernama nafs ammarah. Sering orang bahas ya. Jiwa, jadi kalau dia itu masih belum benar, dia membisikkan selalu yang jahat-jahat. Kalau ketemu pengemis, dia bilang, itu paling pembohong. Gitu. Kalau ngelihat ada orang soleh dikit, pakai serban, pakai kopiah, munafik. Gitu. Ya. Nanti kalau ada yang ceramah, sok suci. Jadi gak ada benernya orang. Ini orang nafsul ammarah. Gerah dia kalau ada orang benar. Ya. Maka disebut ammarah itu dari kata ammarah. Jiwa yang banyak mengajak kepada keburukan. Karakter orang ini paling gampang mengajak dan diajak untuk berbuat buruk. Semoga kita nggak masuk itu. Semoga hadirnya kita di sini pertanda Allah sudah selamatkan nafs kita dari ini. Amin. Lalu naik lawamah. Lawamah ini karakternya apa? Kalau berbuat sesuatu salah ataupun benar suka nyesel. Kalau dia buat bagus dia nyesel kenapa nggak lebih bagus. Kalau buruk dia nyesel kenapa dia. Maka laki-laki kalau yang jomblo-jomblo itu melakukan satu istimna namanya. Onani, mohon maaf. Itu habis selesai itu pasti nyesel, Pak. Penyesalannya itu disebut lawamah. Ya. Kita habis mengharadik orang, itu sudah nyesel, itu lawamah juga tuh. Kalau dia mampu mengkondisikan nafsnya, menjaga nafsnya, bisa mengenal Allah SWT, dia naik lagi, mulhamah. Mulhamah ini dicirikan, taatnya mut-mutan, maksiatnya pun mut-mutan. Ini lagi musim kajian nih, lagi ngaji. Ustadznya membahas tentang sholat duha, akhirnya sebulan sholat duha terus. Tapi nggak ada perbaikan rezeki. Kayaknya nggak bener nih kajian ustadz. Masa saya udah duha, rezekinya nggak lancar-lancar. Berarti dia salah niat. Maka dia diilhamkan lagi oleh nafsiyahnya. Itu nggak bener. Ditinggalkanlah. Itu mulhamah. Kalau dia rajin zikir, dia kalahkan bisik-bisikan ini, maka mencapailah orang ini kepada ketenangan nafs. Ketenangan nafs. Disebutlah an-nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nafsu mutmainnah itu kalau dibuat persentase, 51%
sampai 99% dia sudah baik. Dia sudah zikrullah. Nah, jadi dapat dipastikan kita rata-rata belum nyampe, Pak. Coba dihitung. Lamaan nonton YouTube atau zikir. Mana? YouTube ya. Gak apa-apa Pak, juru. Saya juga begitu kok. Cuma semenjak ketemu ilmu zikir, ternyata zikir lebih nikmat daripada nonton YouTube. Pak, ini perih. Lalu ada kebosanan. Coba Pak, nonton hari ini berita-berita tentang apa yang terjadi di luar. Panas. Benar nggak? Betul-betul nggak nyaman. Satu punya versi A, dia satu lagi punya versi B. Dua-duanya punya fakta yang kita bingung. Udahlah Pak, saran saya beberapa waktu ini jangan banyak nonton dulu deh. Jangan nonton berita dulu, udah banyakin zikir dulu, minta petunjuk ya Allah. Tolong selamatkan negeri ini. Gitu aja doa kita. Khawatir nggak Pak? Harus khawatir. Untuk itu kita harus doa. Kalau di dalam hati kita ada sedikit rasa sayang kepada umat, mau siapapun mereka, kepada semua manusia, insya Allah sudah ada nur kekasih Allah dalam kalbu kita. Ya, untuk itu mari kita baca Al-Fatihah untuk kebaikan kemaslahatan negeri ini. Al-hazinniyah wa li maslahati hadhil ummah khasatan baladina Indonesia wa li ahliha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bi barakatil Fatihah fadfa'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wa'alif bainana wa baina qulubil mu'minin. Ya Allah, dengan berkah Fatihah, buka pintu rahmat-Mu ya Allah. Tutup pintu keburukan ya Allah. Islahkan, perbaiki, damaikan, tentramkan hati kami, hati sesama orang-orang beriman, sesama orang-orang yang menyembah Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baru agak lega Pak. Dari tadi saya mikirin itu terus. Kepikiran, padahal kita nggak nonton berita banyak, ya, cuma seliuran. Kepikiran terus. Jadi bikin saya nggak fokus ngajar. Ya. Nggak tahu, antum fokus nggak dengerinnya? Insya Allah. Di dalam Al-Quran, selain an-nafs al-mutmainnah, maka identik an-nafs itu jelek. Maka disebut oleh Imam Ibnu Athaillah, apa kata beliau? Kalau disebut an-nafs, ya, kita loncat bagian tengahnya, fahiya fi anfusiha mazmumah. Pada dasarnya jiwa itu punya karakter yang mazmumah, yang buruk. Jadi jiwa kita ini kalau dibiarkan lepas, nggak perlu ada syaitan. Dia sudah jahat. Ketika Nabi Adam, Allah pilih jadi khalifah di bumi, apa kata malaikat? Ya Allah, kenapa engkau memilih jiwa-jiwa yang ganas? Yasfikud dam, menumpahkan darah. Dari dulu, mulai zaman Habil Qabil, itu terjadi. Yang kedua, yufsid, merusak di bumi. Bagi malaikat, bumi yang bagus itu kalau bentuknya kayak hutan, Mbak, itu bagus. Kalau kita pindahkan pasir, gunung-gunung, batu, kita pindahin jadi gedung-gedung di Jakarta, bagi malaikat ini merusak. Bagi kita apa? Pembangunan, kemajuan. Beda nggak karakter kita sama malaikat? Baik, untung nggak malaikat Pak yang jadi khalifah di bumi. Kita ledekin dikit, malaikat marah nggak? Enggak Pak, malaikat nggak ada emosinya. Ya. Untung kita Pak, coba, kita nggak punya sayap. Malaikat punya sayap. Kalau bukan kita yang mentadbir bumi, maka tidak akan ada namanya mobil, motor, pesawat. Akhirnya kita bisa terbang bareng-bareng kan, kalau malaikat kan terbangnya sendiri. Ya. Kalau mau numpang, numpangnya ke buruk. Dia numpang kan, buruk. Nah, dalam hal ini, malaikat tidak melihat sisi yang lain dari Adam. Bahwa Nabi Adam tidak hanya nafsiyah, membunuh ataupun merusak. Dia ada sisi lain. Nah, inilah garis batasnya. Jasad, nafs. Kita garis batas. Ini disebut dengan manusia yang zahir. Disebut apa? Manusia yang zahir.
penghubung nafs dan akal dan jasad itu disebut dengan akal. Maka ada naik di atasnya, tembus. Ini disebut dengan manusia yang batin. Manusia yang sebenar-benarnya manusia. Dan ini ada dua. Yang pertama disebut qalbu, yang kedua disebut ruh. Nah, di sini qalbu nggak dibahas di bagian ini, tapi dibahas di bagian lain. Dibahasnya ruh dan sir. Loh, sir di mana? Jadi kita ini kalau zikir, Bapak kalau zikir pakai lidah apa pakai qalbu? Dua-duanya, serius. Kita cek nih. Ya. Kalau sholat tadi pakai fisik, benar? Qalbunya ngikut nggak? Serius. Tadi khusyuk nggak? Kalau tidak ada keselarasan qalbu dengan apa yang dibaca, maka berarti sholatnya baru jasadiyah. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholatnya baru jasadnya. Sama nggak dengan munafik? Dia sholat, pikirannya kemana-mana. Itu sholat jasadiyah. Sholat ini palsu, Pak. Sholat palsu. Kalau sholat nafsiyah itu orang sholat kalau dia lagi butuh. Tapi kalau sholatnya qalbu, dia sudah sholatnya ma'rifatullah. Mengenal Allah. Dia sudah tahu, saya butuh ini. Saya butuh sholat. Maka orangnya minimal sholat dengan qalbunya. Apa karakter orang kalau sholat sudah dengan qalbu? Dari awal takbir sampai assalamualaikum, yang dominan nama Allah. Allah, Allah. Udah gitu aja isinya, Allah Maha Besar. Allah, terus Allah yang terdalam dalam hatinya. Ini khusyuk level 1. Jadi bagi saya, antum faham apa yang dibaca itu belum khusyuk. Itu namanya nerjemah. Kalau gitu orang Arab khusyuk semua dong. Ya, kita khusyuk semua dong. Ya. Ini samping saya ada Buya Asfi ya, masih muda. Itu baca kitab Pak, nggak perlu lihat, ngerti nerjemahinnya. Santri-santri di pesantren bisa nerjemah. Apakah mereka khusyuk? Enggak. Dulu ada syekh dari Arab datang ke sekolah kita. Pulpennya jatuh. Dia ambil Pak pulpennya, ambil lagi. Khusyuk nggak tuh? Dia paham nggak yang dia baca? Dia paham yang dia baca. Tapi ternyata pemahamannya baru di akalnya, belum sampai ke qalbunya. Qalbu itu kalau sudah tersentuh nama Allah, maka ada beberapa efeknya. Pertama, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anfal. Wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, qalbunya bergetar. Ada Pak, getar. Makanya orang mengatakan, murid-muridnya Imam Junaid, kalau Junaid sholat, kami mendengar gemuruh jantungnya. Kedengeran Pak. Tapi nggak selalu. Terjantungan lagi ya. Makanya ada orang kalau zikir, pingsan Pak. Kenapa dia pingsan? Karena jantungnya nggak beraturan. Nggak beraturan. Ya, saya dulu waktu umur 13-14 tahun sering pingsan kalau zikir. Tahu-tahu orang-orang udah nggak ada di masjid. Ya, apa yang kita baca? Kita cuma baca la ilaha illallah, bergoncang dalam ini, pingsan. Dan itu berbulan-bulan. Orang bilang saya, wah ini orang udah nggak beres nih gitu. Hampir aja dibilang gila kita Pak. Untung nggak jadi ya, untung waras lagi. Untung normal lagi, sampai kuat jantung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi jantungnya, sekarang badannya yang bergerak. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 23. Dibacakan ayat-ayat Allah, zikrullah taqsya'irru minhu. Bergetar. Ya. Bergetar karenanya, karena taqsya'irru ini bisa diartikan juga bergerak karena nama Allah, karena ayat-ayat Allah, karena Al-Quran, karena zikrullah, kulit juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit orang yang dia takut kepada Allah. Jadi tubuh jasadnya ikut bergetar. Pernah lihat
ada orang main bola atau nonton bola, ketika bolanya mau gol, badannya ikut teriak. Mulut teriak, badannya ikut melonjak. Pernah lihat? Nah, kira-kira begitu, Pak. Ketika kalimatullah ini dibaca oleh si fulan ini, dan dia tahu tekniknya diajarkan oleh gurunya yang bersanad kepada Rasulullah. Lalu dia hunjamkan ke kolbunya. Di saat kalimah itu mau masuk ke dalam kolbu, terjadilah hentakan. Itu sebabnya kenapa sebagian orang-orang ahli zikir, itu zikirnya dia sembari bergerak. Bukan dibuat-buat itu. Ya, kita aja yang bilang dia kesurupan. Beda Pak, kesurupan jin sama kemasukan kalimatullah itu beda. Yang ngeruqyah butuh diruqyah lagi tar. Jadi pernah kejadian orang zikir begini lagi asyik, diruqyah sama teman kita. Ya, bingung dia, ya. Justru lebih tajam kolbunya orang ini daripada yang meruqyah. Yang meruqyah pakai suuzon, oh ini jin. Tidak akan pernah bersatu di dalam kolbu nama Allah dan jin, gak pernah. Saya pernah menyebutkan di sini bahwa syaitan itu minta izin kepada Allah. Ya Rabb, dia manggil Allah juga, ya Rabb. Jadi syaitan itu bertuhannya ke siapa? Allah juga. Izinkan aku masuk ke dalam jantungnya manusia, ke dalam kolbunya ke manusia, baik yang zahirnya jantung ataupun yang batinnya hati. Apa kata Allah? Enggak bisa, enggak boleh. Tapi aku izinkan kamu masuk melewati jalur pembuluh darah. Itu sebabnya Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Di mata ada pembuluh darah enggak? Makanya mata kita nakal, Pak. Benar enggak? Iya, gitu aja, Pak. Mata saya juga nakal kok. Lidah kita suka nyelekit enggak? Iya, karena di situ ada ya, telinga kita senang dengar yang jorok-jorok enggak? Ngaku aja, Pak, iya. Kalau ngelihat orang tengkar senang enggak? Senang. Tuh antum kan suka ngelihat beda berita, perang berita. Ya udah naik dikit. Kalau dulu perangnya perang fisik, adu ayam, sekarang adu orang, adu opini. Itu hobi. Nah, orang-orang yang jualan berita itu, mereka level pertengkarannya udah sampai di perang akliyah, bukan fisik lagi. Nafsiyahnya yang bermain itu. Dan mereka makan dari situ, Pak. Dari ngadu domba orang itu. Menyebar hoax. Menyebar opini-opini yang tidak sahih. Ya, na'udzubillah min dzalik. Si kolbu ini puncaknya ketika dia bersatu kalimah itu dengan namanya. Jadi kalau nama Allah, jadi kolbu itu dia nggak mau diisi dunia apa nggak mau. Dia nggak bisa diisi lawan jenis, nggak bisa diisi mobil, kekecilan mobil itu. Di kolbu kita kekecilan dia. Karena kolbu itu luasnya bukan main. Dia nggak bisa diisi rumah. Maka antum kalau beli rumah yang bagus, abis itu dia minta lagi. Siapa yang minta? Nafs. Sama kolbu ya, kolbu nggak puas. Bukan ini yang aku cari. Orang kalau sudah mencapai suatu gelar, dia nggak puas. Dia pengen gelar lagi, pengen gelar lagi. Begitulah terus. Kenapa? Kolbu kita terluas. Maka yang meminta-minta nanti nafs. Si kolbu kesepian. Kolbu yang tidak mendapatkan asupan asma Allah yang husna itu, nama Allah yang indah, maka kolbunya akan kekurangan gizi. Disinilah seseorang kalau tidak berzikir dengan kolbunya, dia tidak merasakan puncak. Yang ketiga, itmi'nanul qulub, ketenangan kolbu. Apa bedanya nafs mutmainnah dengan kolbu yang damai? Nafs yang tenang itu hanya dapat dicapai dengan kolbu yang berzikir. Jadi enggak, mohon maaf. Kalau banyak orang tanya, Ustadz gimana cara menundukkan syahwat? Enggak ada doanya. Kan banyak orang, Ustadz kasih dong saya zikir menundukkan syahwat. Enggak ada. Enggak ada zikir menundukkan syahwat. Zikir-zikir itu bukan untuk nafs. Zikir itu untuk ngelawan syaitan di kolbu. Jadi kolbu kita setiap kali lepas dari zikrullah, maka belalainya syaitan masuk ke dalam. Berarti zikir hanya untuk melawan nafs, urus sendiri. Ya. Latih puasa, latih bangun malam, latih tidak banyak ngomong, latih sendiri.
Jangan salahin setan kalau maksiat. Ya. Kalau kita berpikir yang jorok, itu bisikannya emang dari syaitan. Tapi nanti yang eksekutornya siapa? Nafs kita. Selalu itu. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau sudah paham nih, jadi ada diri yang disebut dirinya kolbu. Kolbu boleh diartikan sentralnya jiwa, sentralnya manusia. Sentralnya ini dia cuma diisi dengan nama Allah, sifat Allah, nggak lebih. Dia nggak mau apa-apa. Itu sebabnya beberapa teman kita yang level kok pengenalannya ke dalam dirinya sudah level kolbu, lagi lapar, zikir hilang pak laparnya. Lagi sakit badannya, jasadnya, dia ajak zikir, langsung ringan. Ini Ustadz kita kan ahli Quran tuh, kalau sakit tuh baca Quran aja tuh Pak. Karena kolbunya sudah nyaman dengan Al-Quran, langsung ringan. Coba Bapak rasakan, kita lagi sakit demam nih, yang kita baca apa? Gitu ya, benar nggak? Dalam ilmu huruf orang baca itu ada kaitannya dengan Allah. Itu sebabnya dalam tradisi ahli zikir ada zikir supaya nanti kalau antum kesakitan nggak perlu ngeluh lagi. Malu kepada Allah. Mending sebut nama Allahu. Allah, udah gitu aja. Ini rahasia zikir Allah atau Allahu. Jadi ini nggak beda. Dalilnya apa? Qul wallahu ahad. Qul, katakan ya Muhammad, huwa. Allah, ahad. Itu tinggal antum pretelin satu. Boleh zikir boleh Allah, boleh ahad. Zikirnya Bilal bin Rabah, ahad, ahad, ahad. Disebut ismul fard, berzikir dengan satu nama. Tapi ini dibantah kemudian oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Dia katakan, ini kalimatnya belum sempurna. Apakah ada kalam yang lebih sempurna daripada nama Allah? Gak ada. Maka orang cukup dengan zikir Allah, ahad, itu sudah lengkap. Ya. Lalu, kalau dia terus mengasupi kolbunya terus. Kolbu hanya makanannya apa tadi? Nama Allah dan sifat Allah. Oke? Sudah nyambung? Kalau nafs tadi makanannya apa? Ya, kehendak, syahwat. Kalau badan ya makanannya nasi, air. Kalau kolbu makanannya zikrullah. Zikir yang mana? Bukan zikir lisan saja, tapi zikir lisan yang sudah tembus ke dalam kolbu. Tapi kolbu ini nanti, kalau kita berhenti di kolbu, ada satu diri kita lagi yang disebut di dalam kitab ini, ar-ruh. Ar-ruh, roh. Roh ini yang Nabi katakan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Jadi ketika Jibril datang bertanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Islam, iman, sudah ada rukunnya. Ihsan apa rukunnya? Cuma satu. Engkau menyembah seakan memandangnya, atau merasa dipandangnya. Yang merasakan memandang Allah, yang merasakan dipandang Allah, itu bukan tubuh ini. Bukan juga nafs. Bukan juga qalb. Tapi yang merasakan siapa? Ruh. Ini yang disebut dengan ihsan. Hadis Imam Muslim, hadis pertama dalam Kitabul Iman. Jadi ternyata Imam Muslim ini canggih sekali. Dia bukalah Kitabul Iman, bab iman dalam Sahih Bukhari dengan ajaran Islam semuanya. Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Puncaknya di ihsan itu. Hari ini kita ngaji kebanyakan fokus di bab fikih. Fikih jatuhnya kemana? Hukum fikih jasad. Makanya hukum fikih membahas, boleh nggak Ustadz saya sholat setelah menyentuh istri? Sahkah sholat saya kalau sarung saya di bawah mata kaki? Ustadz, bolehkah saya motong jenggot? Ustadz, semua pertanyaannya apa? Bab jasad. Benar nggak? Antum harus naik ilmunya. Harus naik ilmunya. Minimal ke nafs. Ustadz, jiwa saya kok merasa gelisah. Apa obatnya? Makanya anak-anak remaja sudah mulai banyak ngaji. Ngaji, cuma saya ngaji ke ustadznya juga lagi gelisah.
belum menemukan jalan menuju kalbunya. Ya sama-sama galaulah berdua, ya galaulah semua. Bagaimana mungkin, ini saya dulu Pak, waktu kita buat training bersama teman-teman Korps Dai Muda, salah satu lembaga zakat terdekat kita di sini, itu buat pelatihan daurah dai. Saya telat nyampe, jadi nggak ada bus masuk ke Baduy. Akhirnya kita sewalah angkot. Kita tanya, Mas, kamu bisa nganter ke Baduy nggak? Oh bisa. Bener Pak, diantar beneran. Udah nyampe, itu udah malam, udah jam 7. Ternyata sinyal udah habis. Handphone pun sudah nggak bisa hidup. Ya, baterainya habis. Teman saya masih bisa buat GPS-nya. Dia bilang, Mas, ini kok tambah menjauh? Tadi 1 kilo, sekarang udah jadi 10 kilo. Jadi kita nggak jauh Pak. Nggak jelas. Udah naik gunung, turun gunung, udah 7 gunung tuh kita naikin, turun, sampai dorong berapa kali. Angkotnya kan mati-mati hidup. Hujan lagi, Masya Allah. Saya mikir, ini kali ya nasib para guru-guru yang mengajak kepada Allah, tapi dia tidak tahu jalan menuju Allah. Tersiksalah muridnya dengan wirid-wirid yang membuat dia tidak sampai kepada Allah. Tersiksalah muridnya dengan zikir-zikir yang membuat dia lelah, nggak bisa mengobati dirinya. Kayak gitu ya, kayak sopir angkot nggak ngerti jalan. Ketika nyampe, ya itu jadi bahan daurah ya. Bahwa kalau kita mau jadi dai, mau jadi penunjuk jalan menuju sesuatu, harus ngerti dulu jalannya. Harus menempuh dulu jalan itu sendiri. Kalau kita sudah menempuh sendiri, apapun kejadian nanti murid ya kemana-mana, kita tahu, oh kamu lagi di sana, cepat kembali. Nah, itu kelebihan orang yang berguru, bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berguru, punya guru, gurunya terus. Jadi bukan bersanad ke Nabi itu kita langsung baca Sahih Bukhari, keputus sanad antum. Imam Bukhari untuk mendapatkan satu hadis, dia berangkat dari Uzbek ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir. Masa kita langsung ke Imam Bukhari? Bukhari wafat tahun berapa? 256, kita 1443 ya? Udah berapa jaraknya? Terus antum bilang langsung saja ke Bukhari. Kalau Imam Bukhari hari ini hidup, kita akan dihardik sama beliau dan dikatakan, ente dajjal, ente pembohong, ente bukan murid aneh. Kira-kira begitu kata beliau. Ya? Harus cari guru yang bisa menghubungkan kita kepada mereka. Dan itu wajib hukumnya. Saya mau tanya, kalau jasad kita sakit, wajib nggak datang ke dokter? Serius, ini wajib. Beneran? Wajib nggak? Wajib nggak? Kalau antum ada persoalan kedokteran, nanyanya ke ustadz atau nanyanya ke dokter? Ini kan ustadz sering jadi tumbal. Antum sakit badan tapi kita yang dimintain doa. Ustadz, kasih doa dong. Ya bisa sih ngasih doa doang. Sembuhnya di tangan Allah. Ada sih orang sembuh tergantung yakinnya. Kalau penyakitnya masih bisa dibenerin. Lewat doa, kan ada penyakit yang nggak bisa pakai doa. Ini diakui sendiri oleh dokter herbalis di zamannya, dokter syar'i di zamannya. Syekh Ibnu Qayyim. Beliau kan seorang ulama plus dokter. Punya kitab judulnya At-Tibbun Nabawi. Apa kata beliau? Ini herbal, namanya Habatus Sauda. Dia bisa mengobati penyakit A, tapi nggak bisa mengobati penyakit B. Apakah Ibnu Qayyim ketika berkata begitu, dia melanggar kalam Nabi? Nabi mengatakan, Habatus Sauda syifa min kulli da'in. Obat segala penyakit. Apakah dia melanggar Nabi? Enggak. Yang dimaksud Nabi, penyakit yang berkaitan dengan potensi yang ada di Habatus Sauda. Ada ilmunya Pak di sana. Baik. Jadi kalau kita sakit fisik, kita datang ke dokter fisik. Sakit nafs, datang ke psikolog. Ya, kalau nafs yang masalah datangnya siapa? Psikolog atau ustadz yang jago ahli jiwa. Nah, yang bisa disebut ustadz ahli galau. Nah, itu bisa tuh jadi referensi. Cuma psikolog dan ustadz ini sama. Bedanya psikolog dia udah punya patron sendiri. Kaidah sendiri. Kalau si ustadz dia punya dalil-dalil untuk menghibur kita, biar nafsnya lega dikit deh. Tapi itu tidak permanen. Yang permanen kalau punya guru kolbu, mursyid qalbiyah, mursyid yang bisa membimbing kolbu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Coba antum sekarang cari guru yang bisa membimbing kolbu menyebut nama Allah. Itu yang dicari, Pak. Ini minimal orang kalau udah nyampe di sini udah jadi kekasih Allah. Kalau dia kenal kolbunya. Ya. Kalau dia naik lagi ar-ruh, dia sudah menjadi kekasih Allah yang tinggi, wali-wali Allah yang kabir. Nah, inilah kualitas para nabi, para sahabat, para aulia, wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu nggak ada kaitannya dengan kesaktian. Kaitannya wali Allah itu rohnya, berkoneksikah dengan Allah, merasa memandang Allah, merasa dipandang Allah, atau tidak. Jadi jangan merasa wali, merasa sudah kekasih Allah, kalau belum merasakan ini. Berarti walinya baru wali umum di kolbu. Mau dia mursyid, mau dia kiai, mau dia siapapun. Kalau belum merasakan ini, tahu diri aja ya. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah tahu kualitas diri kita. Gak usah belagu-belagu kita ini kiai, ustadz, orang suci, jago tahajud, banyak zikir pagi sore. Gak ngaruh, Pak. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Nauta'illah dari gurunya Al-Murisi, kemudian dari kakek gurunya Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Gurumu bukan yang banyak ngasih wirid, ngasih zikir, enggak. Gurumu kalau ngasih wirid, kolbumu rehat. Gurumu kalau menjelaskan sesuatu, bukan jelimet, tapi langsung engkau faham. Itu kata siapa? Imam Syadzili. Guru dari pengarang kitab Ibnu Athaillah Sakan dari ya Al-Hikam. Yang sering kita pakai sekali sebulan di sini ya. Nah, disebutkan di sini Bapak Sarmakan Allah, apa itu ruh ya? Ruh itu inti dari hayat kita. Kalau bahasa lugasnya, ruh itulah hembusan Allah dalam diri. Nah, kalau Allah disebut nih, Allah menghembuskan nafasnya ke dalam diri janin kita waktu kita dalam perut ibu, jadilah kita ini hidup. Nah, roh ini tidak laki, tidak perempuan. Dan dia cuma pengen satu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang dia mau cuma satu, memandang Allah, enggak lebih. Oleh karena itu Bapak Saudara makan Allah, jika roh ini tidak bisa memandang kepada jamal dan jalal, keindahan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, roh ini terpenjara. Inilah makna hadis Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah sijin. Apa arti sijin? Penjara bagi orang yang mukmin. Ini dia, terpenjara dia. Dia ngerasa nggak nyaman. Maka Bapak yang melakukan Allah, apa yang harus kita lakukan? Untuk mencapai ma'rifatur ruh ini, ternyata Allah udah kasih kunci. Tapi kuncinya hanya membuka sedikit pintu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang Yahudi suka ngetes kamu wahai Muhammad. Mengenai apa? Pertanyaan roh. Karena ilmu itu sempat dibagikan sedikit ke Bani Israel. Maka orang-orang Bani Israel ini, orang-orang Yahudi, ingin ngetes Nabi Muhammad. Jika benar mereka masuk Islam. Jika tidak mereka nggak masuk Islam. Ada yang ngetesnya serius, ada yang ngetesnya cuma coba-coba. Akhirnya turunlah ayat ini. Kulir ruh min amri rabbi. Roh itu adalah amri rabbi. Adalah perintah Robku. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ulama. Apakah roh itu dicipta atau tidak? Nah, di ujung kalimat di sini, wal arwah makhluqatun. Kata beliau, roh itu dicipta. Kata siapa? Imam Al-Qushairi. Tapi Allah kalau berhembus, perbuatan Allah menghembus, apakah itu ciptaan? Enggak. Maka kita bagi dua. Ketika roh itu dihembuskan pertama kali oleh Allah SWT, dia bukan ciptaan. Dia azali. Allah yang disebut qadim. Apa arti qadim? Tidak pernah tidak ada, selalu ada, tidak berawal. Kalau azali itu waktu sebelum waktu. Nih waktu kita hitung aja nih mundur berapa miliaran, mungkin triliunan tahun. Nah, sebelum itu Allah memprakondisikan alam, ini disebut dengan alam azali. Disebut apa? Alam azali. Jadi azali beda dengan
Qadim. Qadim sifat Allah Subhanahu wa taala. Roh yang ini disebut azali. Nanti roh itu dia harus pulang ke sana. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah. Hembusan Allah kita maksudnya. Kita ini milik Allah. Jika kepemilikannya dari tanah kembali ke tanah. Jika dari hembusan Allah nanti Allah ambil lagi hembusannya, itu bernama kematian. Ketika ditiupkan ke janin, muncullah satu energi bernama hayat, kehidupan. Itu yang disebut roh yang makhlukah, roh yang dicipta. Tapi hembusannya Allah tidak dicipta. Bisa paham di situ? Maka yang mampu berkoneksi dengan Allah itu cuma roh. Kalau kolbu hanya mampu berkoneksi ke nama dan sifat Allah. Maka wajib bagi saya nih, mohon maaf. Bagi saya wajib seorang mukmin yang cinta kepada Allah berzikir dengan Asmaul Husna setiap hari. Mau diambil 99 itu atau diambil salah satunya. Mau Pak ngamalin? Ya, amalkan ya, minimal berapa kali? Sekali aja pagi, sekali sore. Kalau enggak, ambil satu nama, zikirkan di kolbu. Ya Rahman, Ya Allah, Allah. Udah gitu aja zikirnya. Dalilnya surah Al-Isra ya. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Katakanlah, serulah Allah, panggillah Allah, panggillah Ar-Rahman. Berarti boleh manggil Allah, Ya Allah, Ya Allah. Itu boleh, zikir begitu boleh. Ya, yang biasa bilang bid'ah nggak paham dia masih terjebak di hukum fikih. Padahal di fikih banyak aliran dan tidak ada mazhab yang melarang zikir ya Allah, Allah, ya Allah kecuali cuma Ibnu Taimiyah. Ya, nah, itu jadi perdebatan fikih. Secara ilmu kolbu nggak ada perdebatan Pak. Kolbu kita maunya zikrullah itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah belajar zikir di luar sana, zikir kolbu, silakan dipertahankan itu. Ya, jangan dibuang-buang lagi itu. Itu bekal kita nanti ke akhirat. Ketika orang nanti berpisah rohnya dengan badan, nanti malaikat itu akan bersikap lembut atau keras, tergantung di kolbunya, ada rahasia nggak dari ruh. Jadi roh ini, ketika memandang Allah Subhanahu Wa Taala, maka muncullah sir, rahasia-rahasia. Rahasia itu diterjemahkan oleh kolbu. Nah, nanti malaikat ngelihat itu Pak, di kolbunya ada nggak rahasia itu? Tapi enggak semua malaikat tahu, malaikat maut tahu. Makanya malaikat maut kalau mau mencabut nyawa kekasih Allah, itu dilihat, ya, dia maunya kayak gimana. Jadi semaunya wali Allah itu. Jadi jangan heran kalau kekasih-kekasih Allah ini, sebelum dia wafat, Allah kasih tahu kapan dia wafat. Percaya enggak? Saya udah punya guru banyak Pak. Hampir setiap guru yang ahli kolbu ini, Allah kasih tahu dia kapan dia meninggal. Hampir semua. Yang ahli kolbu, yang ahli fikih jarang. Tahu-tahu meninggal mendadak. Apalagi yang suka beda-bedain orang. Tahu-tahu mati aja Pak. Ya. Tapi kalau yang ahli kolbu ini, dia kekasih Allah. Allah kan lihat. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Ya Allah pandang bukan saya pakai baju ini. Pakai jubah begini. Jenggot saya begini, enggak. Yang Allah pandang, kolbu saya ada nama Allah atau tidak. Yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kolbumu. Ada enggak nama Allah di kolbunya tuh? Ya. Rasanya gimana dipandang Allah? Belum tahu ya? Ya karena belum nyobain. Ya. Dipandang kekasih dunia aja kita nggak tahan Pak. Pernah jatuh cinta dengan seseorang, dilihatin sama dia, salah tingkah kita. Apalagi kalau yang mandang, kekasihnya sang kekasih, sang maha kekasih Allah SWT. Maka orang kalau dipandang oleh Allah, itu air matanya nggak bisa, nggak tahan Pak. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kok nggak merasa dipandang setiap hari? Kalau setiap saat kita nggak bisa kerja Pak. Kita nggak sanggup, nggak mau menikah. Nggak mau punya anak. Nggak mau ngapa-ngapain. Maunya cuma berhadap-hadap dengan Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kira-kira itu kajian kita malam ini. Sebenarnya masih banyak tentang ar-ruh ini. Ini lautan tak bertepi. Kajian ruh, lautan yang tak bertepi. Ini baru muqaddimah kajian ruh. Semoga ke depan Allah izinkan kita membedah lagi kajian tentang ruh. Semakin kenal diri, semakin kenal Allah Subhanahu wa taala.
Kita mohon ampun kepada Allah dari semua dosa zahir dan batin. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang arifin, yang mengenal dirinya, mengenal ilahnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan yang diimaninya. Siapa yang kita imani? Allah. Sialeh Rasulullah, sialeh malaikat-malaikat Allah, sialeh wali-wali. Maka membicarakan wali-wali Allah tidak ada puih-puih. Kami baru faham hadis Nabi SAW. Para sahabat kolah sudah lelah, sudah letih, tapi pulang ke Madinah, Nabi buat majlis 2 hari 2 malam, mereka enggak pulang. Tidak disebutkan riwayat mereka pulang makan, tidak disebutkan mereka istirahat tidur. Kata para sahabat dalam hadis yang sahih Bukhari, kami hanya berhenti di jam-jam sholat 2 hari 2 malam. Kami berfaham setelah membicarakan, setelah mengerti apa yang mereka bicarakan. Termasuk satu ilmu yang baru muncul dan baru menarik di akhir-akhir kok. Sebenarnya sudah lama, tapi ilmu itu kadang-kadang tidak dibaca dengan cara baik. Kajian akhir zaman itu ada makrifatnya. Apabila mengkaji akhir zaman tidak dengan makrifatnya, maka orang gelisah, orang ketakutan mau menghadapi akhir zaman. Ya, setiap kajian-kajian akhir zaman mulai muncul rasa takut. Bisa-bisa di situ orang-orang Islam yang Islamnya belum tembus ke dalam kalbunya dipancing jadi teroris, dipancing jadi tukang bom, ngebom saudaranya sendiri jadi. Dan Bapak Ibu, kita bersyukur di negeri kita. Kalau di Mesir orang-orang tarekat sedang Jumatan, sedang sholat Jumat dibom. Yang bom siapa? Kelompok-kelompok yang panik dengan akhir zaman. Mereka mengatakan kami lelah dengan zaman ini, ingin mendirikan negara Islam secepatnya, dibom. Paling-paling Buya dibom kato-kato, ya, difitnah, itu biasa tuh ya. Bom-bom begitu luar biasa. Tapi kalau dibom dengan kata-kata sudah mulai loyo, bagaimana nanti kalau ketemu Dajjal? Dikata-kata orang sedak kue. Hati-hati. Nanti di zaman Dajjal itu Bapak Ibu, orang masih merasa beriman padahal iman sudah cabut dari dalam dirinya. Ini guru baru murid aneh-aneh sedikit sudah kemudian sedih, termasuk awak cik. Kalau begitu tidak siap menghadapi akhir zaman. Akhir zaman itu pagi orang beriman, sore dia kafir. Pagi dia murid kita, sore dia murid syaitan. Nauzubillah min dzalik. Pagi dia wali Allah, sore dia wali syaitan. Bisa begitu. Karena wali ini ada wali am, ada wali khas. Kalau wali am masih bisa dicabut kewaliannya. Atau kalau wali khas selama-lamanya dia wali Allah. Selama-lamanya dia wali Allah. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, negari Kapalo apa? Kapalo Pulau Godang. Pulau Godang. Allah godangkan nama Allah di situ. Allah godangkan kaji-kaji tentang nama Allah yang maha besar itu. Amin ya rabbal. Kita bersyukur hujan turun. Apalah khawatir. Khawatirnya bukan tidak ada jamaah. Kalau tidak ada angin, angin. Kira aja dijawab di Tuhan. Hari hujan tambah angin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk rohaniah guru-guru kita silsilah Syekh Abu Bakar, Syekh Ja'far, Syekh Abdul Ghani, Syekh Abdul Qadim di Sumatera Barat, Syekh Muhammad Tahir, Syekh Ismail Al-Minangkabawi yang ada di Mekah, Syekh Sulaiman Farini, Sulaiman Zuhdi, Syekh Abdullah Fandi, Maulana Khalidi, Imam Bahuddin Shah Naqsyabandi, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa. Lanjutkan. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwal. Ulang lihat. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwal. Jauh. Itu surah Ali Imran itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama Al-Baqarah 25. Kalau yang kau enggak, sebelum itu. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwal. Ya sudah, kalau gitu kita pakai Ali Imran ya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat yang dihafal. Pembukaan ini juga ada di ayat kursi. Allahu la ilaha illa hu. Enggak usah di ini Pak, biarin aja Pak. Suaranya biarin aja. Masih kedengeran? Allahu la ilaha illa. Ayat kedua daripada surat Ali. Ayat pertamanya apa? Alif lam mim. Itu bahasa apa itu, Pak? Bahasa apa itu, Bu? Alif lam mim. Arab, lihat dari kamus. Yang belajar bahasa Arab, adakah alif lam mim di dalam kamus? Dan alif lam mim itu bukan bahasa Arab. Berarti ada yang bukan bahasa Arab di dalam Quran. Begitukah? Enggak. Itu bahasa Arab, tapi bukan Arab bumi. Itu bahasa Arab yang asli di sana. Jadi di Quran itu ada di alam disebut Lauh Mahfuz, disebut alamnya alam Jabarut. Di situ satu huruf, satu alam, satu gunung, satu tempat. Maka disebut Jabal Alif, Jabal Ba, Jabal Ta. Jabal itu gunung. Jabal Qaf, Jabal Nur itu di bumi, Pak. Jadi alif, lam, mim itu bahasa Arab. Kalau bagi ahli bahasa Arab dari Suryani. Kan lagi ramai masalah Suryani kan? Suryani yang dimaksud di Banten itu
4 ayat, hanya 2 baris, tapi setara dengan sepertiga Quran. Tapi bagi anak yang sudah tamat S1, dia mulai faham, dahsyat. Ayat surat-surat dari Al-Ikhlas itu sepertiga makna Al-Quran. Mulai dia masuk S2 lain, masuk S3 lain. Tapi kalau dia masuk ke S tak terbatas ini, S suluk, S apa? S suluk, itu maknanya pun lain. Ayat yang sama, kedalaman orang dalam berfikir dan berzikirnya berbeda, maka cara memandang hadisnya berbeda, memandang ayatnya berbeda. Bagi anak-anak, bagi orang awam, kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, dia Allah ahad, Allah esa. Tapi bagi ahli zikir, katakan hai Muhammad, bacalah hai Muhammad maka mereka zikirkan sekian tahun. Ada yang digabung, Allah, Allah. Ada yang dipisah, sendiri, Allah sendiri, ahad sendiri. Ahad. Sayyidina Bilal waktu disiksa oleh tuannya supaya kembali ke ajaran syirik menyembah kepada berhala, diseret, di kakinya diikat, lalu dia diseret sampai kulitnya tertinggal di padang pasir. Apa yang dia baca? Ahad. Bapak Ibu, kalau hidup lelah, banyak masalah, lepaskan dengan nama Allah. Ahad. Itu semua masalah hilang. Cuma kalau berhenti balik lagi. Kalau belum faham isinya. Tapi kalau seseorang karam pada maknanya, mencicipi lautan ma'rifat ahad, semua masalah selesai. Maka ulama-ulama itu tergantung kolbunya itu setenang apa. Yang disebut tenang itu cuma orang yang kenal Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengenal Allah. Mengenal Allah baru zikir. Zikir itu mengingat. Mana mungkin mengingat yang tidak kenal. Maka saya menerjemahkan bizikrillah itu mengenal Allah. Itu terjemahan yang paling tingginya. Terjemahan paling rendahnya menyebut-nyebut nama Allah. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati jadi tenang. Tapi kalau baru menyebut, belum bermakrifat mengenal yang punya nama, selesai baca nama gelisah. Qabul hajat, zikir ditinggal. Sampai maksud, guru dilawan. Kalau perlu guru tinggal. Tapi kalau orang sudah faham bahwa bizikrillah hanya dengan mengenal Allah, sekali orang kenal Allah, selama-lamanya dia kenal Allah. Sekali orang ingat dan mengenal Allah, selama-lamanya dihitung berzikir kepada Allah. Ustaz, lupa nak ada orang rumah? Tak lupa. Dan por kan? Coba aku sebut nama Syafira Ahmadiyah Salafiyah. Coba lihat. Tak, lupa kan? Bukan nama orang rumah juga. Ya kan? Coba nama orang rumah. Sedang barusian mimpi pun itu yang dibaca. Ya nak? Ayam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ala bidzikrillah itu surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, nanti cek di rumah. Bedakan terjemahan dengan makna yang ada di kolbu. Kalau terjemahan, ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Adakah kita mengingat sesuatu yang kita belum kenal? Ada enggak? Coba ingat Bapak Ibu, orang yang kita enggak kenal. Bisa Bu ya? Coba kenal Ibu ya. Kawan, bukan kawan. Orang yang enggak kenal. Ambo sebut satu nama Bu ya. Timothy Winter. Descartes. Pak Kades. Foucault. Tahu Foucault? Itu nama filosof masyhur di Eropa itu. Wali-wali Eropa kecuali. Tapi bukan waliullah. Itu enggak disebut nama blank. Itulah nasib orang zikir enggak belajar ma'rifat. Itulah nasib murid ikut suluk enggak ngaji sifat Allah. Jadi mohon maaf buya-buya,
Ambo mengingatkan diri sendiri, kalau awak bang murid jangan hanya dikasih zikir, kenalkan dulunya kepada yang punya namu. Sepakat ya? Itu kerja buyan itu. Diajar-ajarnya seketek-seketek. Tidak usah pakai istilah sifat 22. Diajar-ajarnya Rasulullah Tuhan, baru suluk-suluk. Kalau dulu kan enggak. Suluk lang. Banyak tanya. Dulu kan begitu. Murid dulu beda dengan murid sekarang, Bapak Ibu. Murid sekarang penasaran, dia buka YouTube. Ya. Bakok beda kaji di YouTube jo kaji Buya awak di kampung. Jadi kini itu murid itu tidak hanya Buya tarekat yang mengeluh, dokter-dokter yang kami kenal itu mengeluh. Apa kata si dokter? Aneh, pasien hari ini lebih cerdas dari dokter spesialis. Jadi kalau dokter bilang, "Nih, ntar kamu minum ini ya," kata si pasien, "Dok, ini kan efek sampingnya bisa buat pinggang sakit. Ini kan bikin kepala sakit." Bingung lah dokter tuh. Akhirnya kawan ambo seorang dokter, sebelum pasien itu bertanya, nanti kamu lihat ya efek sampingnya di internet. Jadi potong kompas dulu. Kalau mengulang jurus, pasang kudu-kudu dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ala bizikrillah, terjemahan itu boleh bertingkat-tingkat. Karena dalam hadis Imam Al-Hakim At-Tirmizi yang sezaman dengan Imam Bukhari, bedanya beliau itu muhaddis, ahli hadis plus sufi. Kalau Imam Bukhari fokus hadis saja. Orang ini semasa, tapi umur Imam Al-Hakim Tirmizi lebih panjang. Beliau wafat tahun 318 Hijriah. Imam Bukhari sudah wafat 256 Hijriah. Jadi jaraknya lebih dari 50 tahun wafat. Dan bagi Nabi SAW, Nabi itu meninggikan kabar tentang ada dua orang bersahabat. Satu jihad, satunya syahid fisabilillah, gugur mati. Yang kedua belum mati-mati. Tapi setelah itu yang kedua meninggal sekitar seminggu sampai 40 hari. Apa kata Nabi SAW? Itu yang kedua makomnya lebih tinggi dari yang pertama. Cuma berselang 40 hari. Kenapa? Sehari sholat berapa kali? Minimal 5 rakaat. Kalau dia tahajud 11 rakaat. Kalau dia sedekah setiap hari sudah sekian derajat. Jika dia memandang kepada Rasulullah SAW, dia naik 70 derajat. Tuba liman ra'ani, beruntunglah orang memandang aku. Memandang Nabi berkah. Makanya seorang murid yang ada nur di kolbunya pasti rindu memandang gurunya. Betul enggak? Rindu enggak ketemu guru? Rindu ketemu guru. Apa sebab? Bukan rindu kepada fisik guru itu, tapi itu kerinduan sahabat. Sahabat dulu merindukan ketemu wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terwariskan limpah ruah nurullah, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalbu guru-guru. Maka si murid rindu kepada guru, bukan kepada sang guru, tapi kepada sang maha guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buya-buya Tuan Khalifah, kita tak boleh GR atau GR kepedean. Saya ni mursyid, saya ni Tuan Khalifah, dirindui murid, diziarahi murid. Enggak. Mereka bukan rindu Anda, mereka rindu sang maha guru yang engkau bacakan Fatihah dan tawassul setiap saat. Itulah hakikat berrabitah. Rabitah mengingat wajah guru, bukan wajah guru sebenarnya yang diingat. Karena Tuhan tidak hafal wajah Sayyidina Muhammad SAW. Hafalkanlah wajah orang yang kolbunya memandang kepada kolbu Sayyidina Muhammad SAW. Paham maksudnya? Itulah yang dikatakan Imam Ghazali, man ra'ani faqad ra'al haq. Hadis Bukhari. Siapa yang memandangku, dia memandang al-haq. Siapa yang mengingat aku, dia mengingat al-haq. Apa kata Imam Ghazali dalam kitab Ar-Risalah ala Dunia, lalu dikonfirmasi, divalidasi, dikuatkan oleh muridnya Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri. Jadi ada Ibn Arabi At-Tusi, ada Ibn Arabi Al-Ma'afiri. At-Tusi kok sufi yang sering mabuk dalam ma'rifatnya, itu yang sering dikafir-kafirkan orang dan dia tidak kafir. Yang kedua kok paling stabil, paling lurus.
Imam Ibn al-Arabi menukil pun dari gurunya dalam kitab Aridatul Ahwazi. Apa kata mereka? Mimpi berjumpa memandang Sayyidina Muhammad SAW itu ada yang surah, memandang rupa. Jadi jika ada di antara tuan ini memandang wajah Sayyidina Muhammad SAW dalam mimpi, itu dalam zikir, rupa, pakaian mesti dikonfirmasi kepada ahli hadis. Mestinya. Dan lucunya apa? Kalau ahli hadis dia mengerti hadis, belajar hadis dengan baik, ternyata Nabi pakaiannya tidak hanya hijau, tapi pakaian favorit Nabi hijau. Kata Sayyidina Jabir, ketika kami sedang di bawah rembulan 14 malam purnama, rembulan bercahaya. Kalau rembulan di atas padang pasir, Bapak Ibu, itu luar biasa indah. Pernah menikmati rembulan di atas padang pasir? Indahnya bukan main. Kata Sayyidina Jabir, lalu kami memandang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Beliau memakai jubah hamra, warnanya merah marun. Merah apa? Merah marun. Itu kesukaan Nabi Muhammad SAW. Dan kami melihat ternyata purnama yang di bumi lebih indah daripada purnama yang di langit. Sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah muncul tola al-badru alaina, telah terbit al-badru, sang purnama di bumi yang cahayanya lebih indah dari cahaya rembulan yang di sana. Makanya Nabi bergelar al-badrut tamam. Badrut purnama yang lebih sempurna dari purnama yang ada di, kalau yang di langit hanya per malam 14, kalau purnama di bumi setiap saat. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu salawat namanya disebut salawat Badriyah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Badrit tamam. Ya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Badrit tamam. Itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memandang fisik Nabi dalam pengalaman rohani mesti dikonfirmasi ke ahli hadis, bukan ahli hadas. Sekarang banyak yang ngaku pakar sunnah tapi dia ahli hadas. Dia nggak pernah jumpa Rasulullah SAW. Orang mimpi jumpa Rasulullah, dia ingkar. Sayyidina Muhammad SAW, ya, beliau dapat dilihat dalam banyak warna baju, tidak hanya hijau, bisa merah marun, bisa putih, bisa berserban, bisa pakai khirqah. Apa khirqah tuh yang pakai orang Sulu itu? Namanya apa Bu ya? Kain apa namanya? Undung-undung. Cemiri yang dipakai tutup kepala itu. Kita sebut khirqah. Kain. Ya, itu ada silsilah sanad gitu, Pak. Ijazahnya ada itu, pakai cemiri itu ada ijazahnya itu. Sambung ke Rasulullah itu. Kayak Sayyidina Ali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kalau salat selalu pakai rida, bahasa Arabnya apa? Rida, cemiri, serban yang ditaruh di, ya, kadang dililit, kadang ditaruh di kanan atau di kiri. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sahibir rida wal izar. Nabi Muhammad pakai sarung, Pak. Nabi Muhammad pakai? Ya. Cuma belakangan tradisi orang Arab berubah. Gamis dan sarung digabung, jadilah gamis panjang. Aslinya Nabi Muhammad SAW suka pakai sarung, pakai izar. Maka disebut salah satu nama beliau sahibul izar, orang yang suka pakai sarung. Sarung. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi siapa yang memandang Nabi SAW dan dia melihat Nabi pakai sarung, pakai baju berwarna, kadang tutup kepala, kadang berserban, tapi jarang sekali yang dapat izin memandang wajahnya. Ini hati-hati. Yang ngaku memandang wajahnya, saya khawatir dia bohong. Karena kita nggak sanggup lihat wajah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar, aqrabus sahabah ila Nabi SAW, sahabat terdekat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku tidak sanggup memandang wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak sanggup memandang wajah baginda sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Umar tidak sanggup, Sayyidina Utsman tidak sanggup, Sayyidina Ali karena diberi kekuatan oleh Allah, Allah sanggupkan beberapa saat, tapi di saat lain tidak sanggup. Tidak sanggup. Maka semua orang yang nurnya betul, bukan nar, dia pasti bermimpi jumpa Rasulullah SAW dan tidak diizinkan memandang wajahnya, illa Sayyiduna Al-Mahdi Khalifatullah. Nanti jelas, kalau beliau jelas nanti. Jadi kalau enggak, ya mungkin yang dia lihat halu, dia lagi berkhayal-khayal, ya. Itu yang pertama, melihat surah. Melihat apa? Ada yang melihat. Yang kedua, misal, permisalan dari Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ghazali, maka Imam Ghazali berbeda dengan ahli hadis dalam bab ini. Imam Ghazali, Imam Ahli Sunnah bukan? Imam Ahli Sunnah? Ini kalau ada yang ngaku-ngaku pengawal sunnah, pengawal aswaja, tapi nggak ngerti bab ini dan menuduh orang mimpi jumpa Rasulullah kemudian halu. Mereka menuduh Abah Guru Sekumpul Banjar halu. Nah mulai Pak, Abah Guru itu beliau punya pengalaman rohani, datang ke Madinah seakan-akan Rasulullah SAW, yuk kuburannya goyang, lalu keluar lalu mencium dengkulnya. Siapa Abah Guru Sekumpul kok dicium dengkulnya? Kata si anak muda yang sok-sok memberantas halu, khayal. Dia nggak mengerti, wali dia bantah. Kalau betul orang-orang yang hari ini ingin memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah, tasawuf Ahlus Sunnah, bacalah Imam Ghazali. Ngaku-ngaku bermanhaj Imam Ghazali, tapi kitab Ghazali tidak dibaca. Itu akibatnya. Akhirnya ada imam, ada syekh bermimpi, berjumpa, punya pengalaman kepada Rasulullah SAW, disebut itu khayalan semata. Na'udzubillah min dzalik. Sedih Pak kita ngelihat hari ini. Makanya hati-hati kalau buka YouTube tuh ya. Bukan hanya thariqat Al-Qutubiyah itu, ada thariqat Al-Yutubiyah Pak di situ. Hati-hati, betul-betul hati-hati. Itu pengalaman batin. Lebih awal semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, ada namanya Sidi Ahmad Rifai. Siapa namanya? Dia ziarah ke baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan jaga, dia merasakan Sayyidina Muhammad SAW mengulurkan tangannya dan dia melihat, dan orang-orang sekitarnya melihat. Berarti semua orang yang hadir saat itu terbawa, ikut hanyut kembali ke alam rohani. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, man shalla alaiya sallallahu alaihi asyara. Bahkan disebutkan, siapa yang mengucapkan salam kepadaku, raddallahu alaihi, aku balas salamnya. Salam itu ada yang pakai lisan, ada yang pakai musafahah. Dia mengulurkan tangannya, Rasulullah membalas mengulurkan tangannya. Itu pengalaman batin sallallahu alaihi wasallam. Imam Rifai akhir disebut sahibul yad asy-syarif, orang yang berjumpa dalam keadaan jaga tangan mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu bukan tangan fisik, itu tangan nur. Tangan apa? Nur. Tapi dilihat dalam keadaan jaga, itu mungkin. Sayangnya kita ini lebih percaya orang dulu. Kalau orang dulu mungkin, sekarang enggak. Nah, contoh nih, kalau Syekh Abdul Qadir jumpa Allah, jumpa Rasulullah, percaya. Kalau Imam Bahauddin mengalami mimpi Rasulullah, percaya. Emang apa dalil yang mengkhususkan imam-imam itu jumpa Rasulullah SAW? Ada nggak dalilnya? Ada nggak Buya? Tuan Khalifah, ada. Jika mereka jumpa rohani Rasulullah SAW dalam zikirkah, dalam bersalawatkah, mereka bukan Nabi, mereka umat Nabi Muhammad SAW. Mungkinkah orang di zaman ini juga diberi anugerah serupa? Mungkin nggak? Mungkin? Mungkin. Bahkan semakin dekat akhir zaman, semakin banyak pemberian, tapi juga semakin banyak cobaan. Maka semua nanti bencana-bencana, ujian-ujian kemaksiatan umat terdahulu itu dikumpulkan di masa kita. Tapi ingat, semua makrifat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa dikumpulkan di umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang Pak. Jadi enggak usah panik-panik kalau beragama itu. Enggak usah panik, dunia ini memang begini. Maka orang-orang yang panik, stres, kok pemimpin kita begini, kok presiden begini, terus masalahnya apa? Ya, berarti ente bukan orang tasawuf, ente nggak ngaji tarekat,
Dihikam itu bagian-bagian awal. Ya, apa kata Ibnu Athaillah? Jika engkau bertanya, kenapa bumi ini, dunia ini rusak? Apa jawab Athaillah? Sesuatu tidaklah pantas disifati kecuali dengan hakikatnya. Karena dunia itu rusak, maka dia hanya menampilkan kerusakan. Semakin masuk dunia ke kalbu, rusak. Ambil dunia, masuk dunia, rusak. Dunianya orang suluk jadi mursyid. Mohon maaf buat mursyid, jadi mursyid itu dunia, zikirnya akhirat. Jadi khalifah itu dunia, membimbing murid itu akhirat. Membaca ayat tawajuh itu memimpinnya bagian dari dunia, tapi berzikir berjamaahnya itu bagian dari akhirat. Bisa bedakan? Makanya orang lomba-lomba ingin membaca ayat tawajuh, ingin diangkat jadi tuan khalifah, ingin diangkat jadi mursyid. Lama-lama jadi bullshit. Tuan khalifah hati pelepah. Nauzubillah min zalik. Itu dunia, Pak. Pesantren, bangunannya itu, yayasannya, orang-orang kemudian datang, bawa dana, bayar-bayar, naik kelas, guru-guru, struktur-struktur, pengasuh, pengajar, itu dunia. Yang akhirat itu ilmu yang diajarkan ke murid. Kadang-kadang ini bercampur-campur ini barang. Nauzubillah min. Bagaimana mau jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangankan Rasulullah, Nabi Khidir pun enggak mau jumpa. Karena Nabi Khidir tidak mau jumpa orang di kalbunya ada cinta dunia. Kata Sayyidina Ali Al-Khawas, guru Imam Abdul Wahab Sya'rani, jika di Riau, di Langkat ada Syekh Abdul Wahab Rokan, di Mesir ada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kata Sayyidina Al-Khadir alaihissalam, dia tidak mau jumpa orang yang di hatinya ada cinta dunia. Tak mau jumpa. Boleh dia kuasai dunia, boleh, tapi tidak boleh cinta. Nah, sudahlah miskin cinta dunia. Kalau kaya cinta dunia, rugi sekali. Ini miskin hidup susah cinta dunia, ya Allah. Kena 2 kali. Nauzubillah min. Bukti orang kaya cinta dunia, dia bagi-bagi hartanya nggak pikir bagi. Bukan karena ingin dipilih jadi anggota dewan, tapi karena memang dia bagi. Karena dia nggak cinta harta. Orang cinta harta, dia bagi hartanya. Nanti harta itu cinta sama dia. Tapi orang yang dikutuk oleh harta, itu harta jadi beban sama dia. Nauzubillah min. Guru yang baik hati, yang kaya ilmu, dia bagi-bagi ilmu. Ciri-ciri guru yang banyak ilmu, dia bagi-bagi. Betul? Itu kaya. Ciri-ciri orang kaya duit, dia bagi-bagi. Nah, jangan nunggu kaya banyak dulu baru bagi-bagi. Ada ilmu dikit bagi, ada duit sedikit bagi. Nanti kalau jadi orang kaya, sudah terbiasa bagi-bagi. Jangan kata orang Lamu, pantesan dia kaya, pelit. Nah, itu beda lagi tuh, Pak. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pemurah. Maka kadang-kadang orang yang bermimpi berjumpa Rasulullah, Rasulullah sedang bagi-bagi. Bagi-bagi. Terus jadi tadi jumpa Rasulullah, pertama surah, yang kedua misal. Kadang-kadang orang jumpa Rasulullah SAW terlihat dalam wajah apapun. Nah, ini kalam Imam Ghazali, perhatikan. Imam Ahlussunnah, mungkinkah dalam semalam, dalam satu detik yang sama, orang memandang wajah Sayyidina Muhammad SAW dalam rupa yang berbeda-beda? Ya, ada yang datang dulu ke surau kita di Ribat. Apa katanya? Kalau gitu kubur Nabi kosong dong. TOLOL. Jangan dibaca, Pak. Jangan dibaca, Pak. BODO. Ini orang ngaku pintar baca kitab kuning, ternyata otak dia sudah kuning. Nggak ngerti dia baca kitab. Kitab tipis pun Imam Ghazali nggak ngerti dia. Mau berantas-berantas bid'ah khurafat di kalangan ahli thariqah. Mursyid pun bukan. Khalifah thariqah pun bukan, muqaddam pun thariqah. Ingin berantas-berantas bid'ah ahli thariqah. Yang paling mengerti sunnah bid'ah ahli thariqah orang thariqah. Ada, Pak, yang gitu. Apa kata dia? Kalau gitu Rasulullah hilang dong di kubur. Ya.
Ya, nauzubillah min. Ternyata, apakah Imam Ghazali berkalam, Imam Ahlus Sunnah, apa kata beliau? Dalam satu saat 1000 orang jumpa Rasulullah SAW dalam rupa yang berbeda, itu mungkin. Bertanyalah anak muda cerdas, anak Al-Azhar waktu kami di Palembang. Ya, pernah kita kisahkan di tempat lain. Kan Rasulullah itu satu, orang yang salawat miliaran. Bagaimana cara Rasulullah jawab? Cerdasnya ini anak. Tapi saya suka yang begini. Mungkin dia sudah menjatuhkan banyak ustadz dan buya dengan cara pertanyaan ini, tapi dia salah alamat. Kami jawab, Ananda tahu matahari? Tahu matahari? Oh tahu. Matahari yang dilihat orang Mesir dengan yang dilihat orang Indonesia sama nggak? Sama. Hampir geleng-geleng Bu ya. Matahari yang dilihat orang Kampar dengan orang yang di Mekah sama nggak? Tapi kekuatan cahayanya beda nggak? Di saat yang sama, detik yang sama, matahari menyemburkan cahaya dan sinar, itu miliaran orang memandang, merasakan sinar matahari. Mataharinya tetap satu, dan mataharinya nggak hilang Pak, nggak pindah ke Amerika, nggak pindah ke Kampar. Betul nggak? Lebih kuat mana sinar Nabi Muhammad SAW dengan sinar matahari? Coba tanya sama matahari lah Pak. Matahari akan jawab, wahai Tuhan, sinarku dari sinar Rasulullah SAW, diyai min diyaihi, sinarku dari sinarnya, terangku dari terangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Paham? Jadi bisa jumpa Rasulullah di detik yang sama dalam rupa yang berbeda. Betul? Coba lihat, mataharinya sama. Mataharinya sama. Oke? Ada pohon berebutan. Ini yang lagi ada tuh matwa. Matwa di rumah Bapak dengan matwa di rumah Ustadz itu beda. Tapi bentuknya sama. Yang itu dekat ke duren, yang ini dekat dengan nangka. Rasanya. Kok bisa padahal mataharinya sama? Tergantung tanahnya, tergantung udaranya. Gurunya sama, tempat suluknya sama, zikirnya sama, tarekatnya sama, kelambunya pun ukurannya sama, makom suluknya. Karena tanahnya lain, yang ini digemburkan, disiram, dibersihkan, yang ini berlumpur, ada rumput tapi tidak dibersihkan, diinjak orang, tidak dijaga, nggak dipajang. Maka bertorikoh wajib belajar ilmu wara, apa arti wara? Meninggalkan yang nggak penting, khawatir terjebak kepada yang nggak penting, itu wara. Wirai kata orang dulu. Zikir banyak tapi tidak wara. Pulang-pulang dari suluk main judi online, berarti dia tidak wara. Zikirnya sudah bagus, suluknya tidak salah, tapi orang kampung berkalam, masa murid buya yatim pulang-pulang suluk 20 hari 10 hari mabuk ma'rifat judi online. Yang karena salah siapa? Buya. Itu murid durako itu, gara-gara inyo buya kena. Sebab si murid ini buya yang kena kata-kata orang. Buya itu yang susah. Ya minta maaf lah ke buya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf yang sedang ikut jadi online. Itu haram bro. Ada yang level ketiga, jumpa Rasulullah SAW. Itu jumpa An-Nur Az-Zati Al-Muhammadi, jumpa nurnya sallallahu alaihi wasallam. Oh, kata mufti di Malaysia nih, ini ada orang Malaysia berapa orang Pak, biar kita kasih tahu mereka ya. Ini kampung apa, godang-godang apa tadi? Pulau Godang, didatangi orang Malaysia, keren kali. Itu ada mufti di Malaysia, ini kita tunjuk aja karena dia udah mulai tunjuk-tunjuk ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata dia? Kajian Nur Muhammad itu kajian ajaran Majusi, agama Majusi, penyembah matahari, penyembah Tuhan gelap dan cahaya. Dari ajaran mereka muncullah Nur Muhammad SAW. Ya salam. Ente doktor, ente mufti, masa nggak paham? Masa dia nggak baca kitab? Masa nggak baca tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir itu cuma 1 jilid Pak. Paling bagus 4 jilid.
Mungkin ada beberapa lain yang kemudian di sekian jilid, tapi rata-rata segitu. Masa nggak baca tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir sudah membahas Nur Muhammad SAW. Bukan ajaran Majusi. Oh, itu dari Sufi? Bukan. Yang pertama kali bicara Nur Sayyidina Muhammad SAW lewat Quran dan hadisnya. Mana dalilnya? Allahu nurus samawati wal ard. Surah apa? An-Nur ayat 35. Allah lah nur langit dan bumi. Itu nur pertama. Masalu nurihi, nur kedua. Sahabat Nabi Ibnu Abbas punya murid Sa'id bin Jubair, Mujahid dan beberapa murid-murid lain. Apa kata mereka? Nur pertama nurullah, nur kedua di ayat itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ditulis dalam kitab Ibnu Katsir, kalimatnya tidak selengkap yang dalam kitab Qadiyat. Tentang nur Muhammad ada. Di Ibnu Katsir lafaznya saya lupa, tapi yang kita ingat di kitab Qadiyat yang lebih tua. Yang lebih tua. Kalau di Ibnu Katsir yang paling jelas tentang ayat alastu bi rabbikum. Ibnu Katsir gurunya Ibnu Taimiyah yang menjadi panutan Imam Wahabi dan Salafi. Apa kata Ibnu Katsir? Ketika Allah menyatakan dirinya, aku alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Apa kata beliau? Yang pertama jawab itu nur ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pada kitab. Itu tafsir yang paling bisa dibaca. Kalau tidak tahu, uskut, diam. Jangan kemudian sambung-sambungin sama Zoroaster, Majusi. Ini akibat suka nonton YouTube mungkin muftinya ya. Kita karena dia sudah terang-terangan menentang kajian ini, kita pun terang-terang bantah dia. Nah, kita agak sedih dengan ada ulama kok ngomong begitu. Berarti dia nggak ulama yang hakikat. Karena ulama itu takut kepada Allah dan Allah berkalam, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau bertawakuf, berpandangan, berpendirian terhadap sesuatu yang engkau tidak faham. Tidak faham, tidak ada ilmunya, diam. Cukup jawab, saya belum pernah belajar ilmu tentang Nur Muhammad. Selesai. Ya? Malah difatwakan orang yang mengajarkan Nur Muhammad sesat. Ya, perhatikan. Ada orang soleh, orang alim difatwakan satu kelompok majelis dia sesat. Apakah dia sesat menurut Allah? Apakah dia sesat di sisi Rasulullah? Belum tentu. Belum tentu. Dulu di Malaysia, Bapak Ibu, ada Darul Arqam. Difatwakan sesat di Malaysia, oleh Gus Dur dibela dengan NU-nya. Tahun 90 sekian sesat. Tahun setelahnya difatwakan tidak sesat oleh NU. Ini coba lihat MUI fatwa salam lintas agama sesat. NU keluarkan fatwa tidak sesat. Bingung nggak? Bingung? Kayak pejabat aja bingung. Emang perlu lintas agama salam? Kita itu nggak perlu salam lintas agama karena kita bukan pejabat. Nggak perlu selamat Natal kan nggak ada tetangga juga non Muslim. Lagian juga dia nggak nuntut kan, orang Kristen tuh nggak pernah nuntut sama kita untuk selamat Natal. Kecuali Bapak Ibu direktur, menteri, ya kecuali Pak Kades tuh mungkin perlu kali ya, kalau ada rakyatnya non Muslim, ya boleh selamat gitu, selamat hari raya udah boleh, nggak apa-apa. Tapi niatnya bukan karena akidah. Jadi kenapa fatwa ini bisa beda? Nah ini sekedar supaya Bapak Ibu tidak pusing, tidak sakit kepala kalau ulama berselisih. Nanti berselisih ulama Pekanbaru dengan Jakarta. Nanti berselisih ulama Jakarta dengan Payakumbuh. Berselisih orang kampung Pulau Kodang dengan orang Ayu Tinggi. Bisa begitu. MUI itu punya kaidah menjaga akidah. Khawatir kalau salam lintas agama orang salah faham, terjebak kepada akidah yang salah. Maka untuk menjaga akidah disebut saduz zari'ah, preventif, sebaiknya diharamkan. Ini MUI. Tapi NU Ahlus Sunnah terbesar bukan hanya di Indonesia, di dunia. Perti udah banyak yang nyebrang ke NU, Pak. Ya, ini PR besar kita ini, perang tarbiyah Islamiyah. Ya, karena tidak merawat jamiah dengan serius, malah dibawa-bawa ke politik, nggak jadi barang itu.
Jamiah NU, mereka tidak memandang salam lintas agama bagian dari akidah. Itu hanya bagian dari akhlak muamalat, hubungan sesama manusia, bukan hubungan dengan Allah. Maka NU mengatakan mengucapkan salam lintas agama bukanlah bab akidah, hanya bab muamalat, maka dia mubah. Apa kiai NU itu sesat? Ada yang berani bilang sesat? Boleh ujian baca kitab kita. Saya kan murid ulama NU juga. Walaupun kita orang Minangkabau, saya ini murid ulama NU juga. Cuma kita nggak mau masuk struktural, ya. Kita nggak mau ribut-ribut lah urusan politik Jamiah. Kita cukup manhajnya sama, pergerakannya boleh beda, torikotnya boleh beda. Jadi Nur Muhammad itu sesat atau tidak? Kajian Nur Muhammad sesat atau bukan? Yang pertama kali mengajarkan Nur Muhammad SAW siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diikuti para sahabat, diikuti tabi'in. Sa'id bin Jubair murid Abdullah bin Abbas itu tabi'in. 2 generasi ikut. Mungkin bagi si mufti itu Sa'id bin Jubair adalah orang Majusi. Mungkin bagi dia Abdullah bin Abbas Majusi. Nih, hati-hati berfatwa. Makanya fatwa itu paling cepat menjerumuskan orang ke dalam neraka. Baru paham sedikit sudah berfatwa. Nauzubillah min dzalik. Jadi jumpa nur. Yang ketiga apa tadi? Jumpa nur, an-nur zati. Maka ada salawat namanya salawat nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur zati wa sirri sari fi jamil asma'i was sifat. Ya, jadi Nabi Muhammad itu nur zat. Maka orang yang jumpa nur Sayyidina Muhammad pasti dalam keadaan jaga. Pasti. Kalau dia mimpi, pasti yang dia lihat adalah misal dan rupa. Tapi kalau orang-orang ahlullah, dia pasti jumpa dalam keadaan jaga. Itu yang disebut man ra'ani fil manam, hadis sahih Bukhari. Siapa yang jumpa aku dalam keadaan tidur, dia tambah ma'rifatnya, dia latih kolbunya, ruhnya. Fasayarani yaqzatan, dia akan jumpa aku dalam keadaan jaga, yaitu nurku. Dia jaga tapi batinnya lebih tenang daripada orang tidur. Itulah rahasia kenapa orang jaga dapat melihat isi hati orang lagi tidur. Itulah rahasia sebagian mursyid kenapa Allah bukakan qalbu murid kepada dia. Kenapa? Karena si guru matanya tertidur, kolbunya tidak tidur. Dalam keadaan jaga, dia bisa rehat. Itulah rahasia kenapa mursyid-mursyid itu tidur boleh, nggak tidur juga boleh. Masa ada mursyid cengeng? Nggak mungkin. Wah, jam tidur. Enggak. Imam Syazili menjadikan tidur wirid, tapi nggak selalu, bisa berhari-hari nggak tidur. Imam Bahauddin Naqsyabandi, Maulana Khalid begitu. Tidur itu untuk apa Bapak Ibu? Rehat. Kalau orang zikrullahnya mantap, dia nggak perlu rehat. Rehat dia zikrullah. Betul nggak? Orang tidur, coba tanya dokter, tanya psikolog, itu karena gelombang otaknya tenang, maka dia tertidur. Kenapa anak-anak kalau nangis kita buai-buai? Supaya gelombang otaknya tenang. Kalau dia tenang, dia tertidur. Kenapa orang yang kemudian punya penyakit stres, anxiety, istilahnya? Ya, tekanan jiwanya. Itu dikasih obat penenang supaya tidur. Maukah kita nggak perlu pakai obat? Telanlah pil kalimatullah masuk ke dalam kolbu, pasti tenang Pak. Tidur nggak tidur sama aja. Sebut nama Allah langsung segar badannya. Maka ahlullah itu kekasih-kekasih Allah makan pun dengan nama Allah. Dia makan bukan karena makanannya enak. Ahlullah itu makan bukan karena dia syahwat kepada makanannya, tapi dia berpikir setelah ini aku harus ada tugas ini, tugas itu, maka jadi makan. Jadi makannya pun karena ingin mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita makan gimana Pak? Dek samba tulama. Ya. Lain kalau Buya diundang supaya menyenangati sahibul bait. Ya lama makanan padahal asin. Pulang-pulang Buya naik tensinya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Itu melihat nur zati, itu hanya wali-wali Allah. Tunggu Bapak Ibu, memandang Nabi SAW itu pasti orang beriman, tapi memandang Muhammad bin Abdullah bisa jadi Abu Jahal, bisa jadi Abu Lahab. Jadi nggak usah minta-minta jumpa Nabi Muhammad SAW. Takut-takutnya Tuhan ini bagian dari Abu Jahal. Ya, minta saja cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan, enggak usah minta mimpi, enggak usah jumpa, minta cinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikasih jumpa ternyata pewaris Abu Jahal. Dikasih jumpa ternyata pengikut Abu Lahab. Apa kata dia? Itu bukan. Maka bertanyalah seorang murid kepada wali Allah, "Wahai Tuan Syekh, bukankah memandang Nabi Muhammad itu berkah? Tuba liman ra'ani. Beruntung yang memandang aku, masuk surga yang memandang aku. Bukankah Abu Jahal, Abu Lahab, Musailamah al-Kadzab jumpa Nabi Muhammad SAW? Apa jawab si guru? Bukan. Dia hanya jumpa sosok manusia bernama Muhammad bin Abdullah. Dia tidak jumpa Nabi Muhammad Rasulullah, Habibullah, Nurullah. Beda. Dan itu yang terjadi. Kenapa ilmu seorang syekh mursyid kurang berkembang di kampungnya? Karena yang dipandang orang kampung Buya Yatim yang dulu main kelereng itu. Orang tidak pandang beliau yang sudah dididik oleh guru-gurunya, yang tadinya main kelereng kini main mutiara kolbu. Tidak dipandang orang, Pak. Jadi tidak usah ngeluh para buya, para tuan khalifah, kalau zikir awak, ilmu awak tidak dipandang orang. Apa sebab? Anta wa madiyuka, kamu dan masa lalumu, itu masalahnya. Orang itu terhijab oleh masa lalu kita, sulit menerima masa depan kita. Terakhir, kalau jumpa yang paling puncak ini hanya untuk wali-wali yang disebut ghaus, wali Qutbul Aqtab. Jumpa ruhaniyah Rasulullah SAW, ruh yang mutlak, bukan ruhaniyah cahaya. Jadi ruhaniyah cahaya, kalau ruh bukan. Jadi ruhaniyah sudah ada sifatnya, ruhani ada ya-nya, itu cahaya. Tapi kalau ar-ruh itu mutlak, itu rahasia Allah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya nabi-nabi dan wali-wali, rajanya para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Amr Rifai, Syazili, Ibn Arabi, Ghazali, sampai ke nanti penutup para wali bernama Al-Imam Al-Mahdi. Maka dia jumpa ruh itu, dan itu jumpanya bukan jumpa yang bisa dideskripsikan, tidak. Beda, ya. Jadi kalau yang terlihat oleh Bapak Ibu dalam mimpi itu bukan ruh, itu cuma ruhaniyah. Mungkin cuma nuraniyah, mungkin cuma misaliyah, mungkin juga hanya surat. Dan terakhir, sebagai penutup dari tingkatan ini, berkatalah seorang arif billah, siapa yang kenal Allah tidak menuntut jumpa kepada Allah. Siapa yang kenal Sayyidina Rasulullah tidak meminta mimpi bertemu Rasulullah, karena dia sudah kenal Rasulullah. Kalau sudah kenal Rasulullah, Rasulullah sirnya mengalir di setiap alam semesta. Matahari nurnya, cahayanya, sinarnya dari nur Nabi Muhammad SAW. Cahaya sinar matahari itulah yang melekat pada pohon. Tubuh kita kalau nggak kena matahari mati, Pak. Maka cahaya sinar matahari yang ada di badan, ada di alam, di pohon, itu berkat nur Sayyidina Muhammad SAW yang mengalir pada mereka. Loh, kok gimana caranya? Ini orang-orang nggak percaya. Bapak Ibu punya handphone di situ, saya punya handphone sini, bisa transfer duit nggak? Bisa pindah nggak? Bisa pindah. Apalagi transfer nur. Coba kalau mau transfer, namanya nggak tahu, nomornya nggak tahu, bisa sampai? Nggak sampai. Nomornya masih sama, masih jelas, baru sampai. Paham bahasa ini? Ya, nah itulah kenapa orang berbaiat bertalqin.
supaya punya nomor akun Rasulullah SAW. Akun Rasulullah itu sholawat, akun Rasulullah itu tawasul. Kirim, pasti sampai mengalir kepada kita. Maka Al-Fakir kami menghimbau diri sendiri kita semua tidak usah berangan-angan jumpa Rasulullah SAW. Takutnya kita tidak sanggup, takutnya kita bagian dari Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kalau diberi, syukuri, simpan di hati. Hanya boleh cerita bagi guru kepada muridnya, bukan kawan kepada kawan. Apalagi murid mengajari guru, merasa makomnya lebih tinggi dari guru. Na'udzubillah min zalik.